Skoros. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, jajaran yang saya hormati, pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran dan updating presentasinya, Pak. Saya tidak akan teriak-teriak di sini seperti ibu-ibu teriak-teriak dan marah-marah terhadap saya ketika kita mengunjungi dapil kita masing-masing, seperti yang disampaikan saudaraku Mufti Anam, bahwa inilah realitas, inilah jeritan masyarakat kita yang mesti kita dengar sebagai wakil rakyat. Kita di sini duduk sebagai anggota DPR untuk menyampaikan apa adanya, agar Pak Menteri begitu jajarannya juga dapat menyelesaikan sebaik-baiknya lintas kementerian dan juga kebijakan lanjutan lainnya. Mereka sedih, Pak. Masyarakat kita ini tentu sedih dan ingin bercerita lebih panjang kepada kita semuanya. Listrik naik, PPN naik, tarif cukai naik, LPG naik, BBM non subsidi pun juga naik. Katanya ini semuanya karena perang antara Ukraina dan Rusia. Yang mereka tahu begitu. Tetapi mereka tidak ingin tahu tentang itu semuanya. Yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka setiap hari mampu untuk melanjutkan kehidupannya menjadi manusia yang lebih bisa bertahan hidup. Dan jika BBM kita naik, konon juga 8 barang lain pun ikut naik. Telur ayam, daging sapi, beras, gula pasir, dan minyak goreng yang kita bahas hari ini lebih rinci. Tadi Pak Menteri mengatakan ada beberapa yang sudah mengalami deflasi, tapi kenyataan di lapangan tetap ada beberapa harga yang masih tinggi. Dan itu tidak kita bohong-bohongi. Justru kita ingin membuka kepada masyarakat agar negara hadir dapat menyelesaikan secepat-cepatnya dan terus dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Mereka mengatakan, Pak, dengan seperti ini kami kantongnya semakin menipis. Jangan pun menipis, Pak. Mereka pun membeli saja sulit, seperti yang disampaikan saudara kita. Dan itu tidak hanya 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Artinya kenyataan ini menjadi harapan dan aspirasi yang mesti kita jawab bersama. Apalagi dalam waktu dekat kita mengetahui bulan Ramadan tiba. Bapak sudah bisa menskenariokan dan merumuskan bagaimana caranya kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tentu tidak situasional, kita berbicara tahunan, kita bicara jangka panjang, agar tidak hanya disalahkan menterinya saja, kepala daerahnya saja, anggota DPR-nya saja, tapi kita semuanya akan terlibat di situ. Katanya penyebabnya harga-harga ini meningkat juga salah satunya karena pemerintah tidak siap. Benarkah begitu? Itulah yang mesti kita jawab bersama-sama. Apakah juga karena faktor alam, karena terjadinya pancaroba dan seterusnya, karena komoditas kita juga terganggu? Apakah karena itu juga? Atau karena ada rantai distribusi yang tidak baik, supply chain-nya, produksinya tidak masalah, penjualannya tidak masalah, tetapi ternyata distribusinya ada terjadi kesalahan. Mengapa Pak Presiden juga saya dengar, saya baca beritanya, menginstruksikan kepada Kapolri agar untuk melihat kejadian-kejadian seperti itu? Apakah juga karena adanya spekulan, mafia-mafia yang konon mencuri ilmu dan informasi yang akhirnya diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Itulah semuanya yang mesti kita jawab dari waktu ke waktu. Kita tidak juga mengindahkan ya, apakah ini adalah pasar, mekanisme pasar itu tidak berjalan. Tentu ada penerimaan, permintaan. Nah, saya berharap agar pemerintah, menteri, Satgas, dan kita semuanya sebagai wakil rakyat dapat terus mengawal semua itu menjadi lebih baik ke depannya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak Menteri. Yang pertama, sebagai disclaimer, saya ini bukan seorang sosialis sejati, tetapi juga bukan seorang kapitalis. Kita ingin terjadi keseimbangan antara para penjual dan juga para pembeli. Para penjual juga tidak boleh tidak untung, tetapi juga para pembeli juga jangan sampai mereka tidak mampu membelinya dengan harga yang terjangkau.
Sehingga saya mengapresiasi ya pemerintah untuk melepaskan harga minyak kemasan sesuai dengan mekanisme pasar. Sembari kita juga tetap mempertahankan harga eceran tertinggi untuk minyak curah pada titik 14.000. Kebijakan ini tentunya memberikan beberapa manfaat Pak Menteri kepada masyarakat, dianggap sebagai kebijakan yang pro. Pelepasan HET minyak kemasan juga mendorong penjualan untuk meningkatkan produksinya, sehingga akan mengurangi kelangkaan minyak di masyarakat kalau itu dianggap sebagai kelangkaan, terutama di pasar tradisional yang memang dan tidak belum terjangkau kebijakan HET minyak goreng ini. Di dapil kami rata-rata mereka membeli di pasar tradisional Pak, tidak banyak minimarket, Alfamart. Kalau di Jabodetabek, di kota-kota besar mungkin lah banyak seperti itu, tapi kalau di pasar atau di daerah-daerah pegunungan, pesisir, mereka datangnya kepada pasar tradisional. Sehingga HET untuk minyak curah juga akan membantu masyarakat yang golongan bawah saat ini terbebani oleh kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Sehingga proses di pasar itu jangan juga mengorbankan mereka semuanya. Meskipun demikian Bapak, kebijakan ini tentu juga memiliki permasalahan, atau ini adalah kontranya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat kemarin. Pelepasan HET minyak kemasan berisiko itu juga memberikan kesempatan bagi spekulan untuk makin menimbun minyaknya. Ya, karena kita lepas harganya, justru itulah di saat ada celah bagi mereka untuk malah menimbun. Dengan harapan harga akan terus melambung tinggi, sehingga dapat juga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, inilah bagaimana aparat hukum kita harus bekerja. Jangan sampai ada celah dari sebuah kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah hari ini, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, untuk mengingat Ramadan segera tiba, harga minyak sesuai mekanisme pasar juga beresiko untuk semakin meningkatkan harga akibat peningkatan kecenderungan konsumsi masyarakat. Bisa saja ya, setelah kita mengatur policy yang begitu baik, kemudian masyarakat justru akan menjadi lebih semangat untuk membeli, apalagi menjelang Ramadan. Nah, itu juga harus kita antisipasi agar tidak terjadi di kemudian harinya. Hal yang kedua Bapak, pemerintah terutama Kemendak harus juga mempersiapkan kebijakan dalam memitigasi dampak negatif perang Rusia dan Ukraina. Tadi sudah sempat dibahas sedikit terkait dengan sunflower, rapeseed yang kira-kira juga kita import dan datangkan dari luar negeri. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya mencangkup kenaikan harga komoditas BBM migas sebagai akibat dari penghentian ekspor migas Rusia ke Uni Eropa. Sehingga bisa jadi kemudian meningkatnya harga komoditas BBM dunia ini masuk ke Indonesia. Kita menjadi terdampak lagi, jadi beban fiskal kita. Sementara kita juga sedang berupaya untuk memastikan anggaran negara kita tersebar kepada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian dari itu kita ketahui Ukraina juga dikenal sebagai negara penghasil keranjang roti Eropa atau bread basket ya di Eropa. Saya baca bahwa Kementerian Perdagangan juga melakukan import gandum. Kalau Ukraina saja menghasilkan 10% gandum, Rusia 20% gandum, berarti total 30% gandum itu terkendala di tingkat dunia. Sementara kita adalah pengimpor gandum. Nah, atas dasar ketahanan pangan kita menjelang bulan Ramadan dan seterusnya, kita ingin pastikan Kementerian Perdagangan juga mempersiapkan hal tersebut. Jangan sampai terjadi kelangkaan roti, kelangkaan mie, dan sereal di pasaran. Ini adalah hajat hidup UMKM juga salah satunya, yang juga kita konsumsi di kota-kota dan di desa-desa. Yang ketiga Bapak, dan yang terakhir, saya mewakili masyarakat di Dapil 7 Jawa Timur sama seperti Pak Andre ini. Kita ingin Pak Menteri dengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Mereka ingin dijawab apa yang mereka rasakan hingga hari ini dan tidak terlalu banyak berlarut, supaya tidak terjadi kegaduhan. Jadi kata-kata kegaduhan itu sebetulnya penting untuk kita lakukan bersama. Jangan sampai, saya tidak ingin mendorong Pak Menteri lebih lanjut, justru saya ingin mengingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini kemudian berlanjut menjadi lebih keras. Jadi kalau ada statement yang mengatakan rakyat juga berbondong-bondong melakukan pembelian minyak
berdus-dus. Menurut saya tidak masuk akal. Boro-boro Pak beli sebanyak itu. Uang barangnya saja langka, harganya mahal, mungkin reseller kali ya yang membeli dalam bentuk besar. Daya beli mereka pun masih terganggu, apalagi mereka membeli dalam jumlah yang sangat besar. Saya harus jujur Pak Menteri, mereka juga dalam kunjungan kami mengapresiasi kegiatan Kementerian Perdagangan yang selama ini juga melakukan revitalisasi pasar tipe D, tipe C. Itu sangat berarti untuk mereka, tapi tolong dalam konteks perdagangan komoditas di tingkat rakyatnya, Pak Menteri juga harus mengantisipasinya dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan mereka harus dipenuhi terlebih dahulu Pak, tersedia barangnya harus ada, dan dengan tentunya harga yang terjangkau. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.